Ini masjidnya kelihatan ya hampir setara dengan saya karena udah ambruk. Longsoran pertama tuh di sebelah sini nih mulai tanah. Ini adalah titik permukaan awal jalannya. Nah, kalau dibanding sama tingginya Mas Obu ini 1 meter lebih. penurunannya ya? Penurunannya 1 meter lebih. Ini cukup dalam berarti. Ibu bangun rumah sendiri. Iya, rumah Biaya sendiri. ibu sendiri. Biaya ibu sendiri. Sekarang cuma kenangannya aja. Belum lama ini kita dikejutkan dengan bencana tanah bergerak di Purwakarta, tepatnya di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani. Sebenarnya peristiwa ini sudah terjadi secara bertahap sejak bulan April 2025. Hingga pada puncaknya, tanah yang bergerak menghancurkan Kampung Cigintung dan Sukamulya. Akibatnya, sekitar 200 warga yang panik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini persiapan mau menuju ke lokasi dari posko. Ada 2 kampung yang terkena ternyata. Mana yang lain udah, Cak? Pak, ya. Dia nih izin ke bumi nggak tadi itu. Pada nyanak ayam. Dia nyanak ayam, itu. Bangga, nyanak ayam nak. Tapi terjasa kayak mobil, tapi jajar. Nya, jalan kaki, ya. Boleh. Boleh naik mobil mas sekarang. Jalan kaki, ya. Ya, karena mobil we. Bareng Ayo. aja yuk, Pak. Bareng, Bareng yuk. Kebetulan banget ketemu salah satu warga yang mau ngambil ayam katanya di rumahnya. Tuh masih ada nggak tuh Pak ayamnya Pak di sana? Masih ada kayaknya. Masih ada kayaknya ya, kita lihat ya nanti ya. Bersama tim BPBD Kabupaten Purwakarta, saya dan tim Indonesiaku menelusuri Desa Pasir Munjul. Status desa ini masih dalam status siaga darurat karena saat kami tiba, pergerakan tanah masih kerap terjadi. Meski telah dievakuasi, tak jarang warga kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan harta benda hingga hewan peliharaan. Seperti yang dilakukan Dedi. Walau rumahnya selamat, tapi ada satu hal yang membuatnya khawatir. Nah sekarang kita mau evakuasi apa Mas? Kita mau evakuasi ayam. Bapaknya katanya mau evakuasi ayam. Ayamnya Bapak ada berapa? Kusunda lah, kusunda. Oh iya, Kusunda apa? Ceritanya naik nyanak ayam ke bumi gitu. Hari ayamnya duka ayah, duka teu ayah gitu. Artinya apa tuh? Ayamnya entah ada atau enggak. Oh gitu. Beruntung ayam jantan kesayangan Dedi selamat. Baginya, ayam merupakan salah satu harta yang sangatlah berharga. Nah jadi rumah Pak Dedi ini salah satu rumah yang terlihat masih kokoh ya Pak. Malahan karena rumah Bapak ini rumah panggung dan materialnya itu material kayu. Malah lebih kuat dan sepertinya agak tahan gempa ya Pak. Iya, tahan gempa itu cuman penggeseran ini. Ini baru diomean teh. Dia diganti tiangnya. Oh baru ganti tiang. Tapi sekarang itu udah ngeser lagi tuh. Oh gitu. Ya tapi nggak signifikan seperti tetangga Bapak yang lain ya. Maksudnya lebih. Tapi Bapak pas di dalam rumah merasakan pergerakan tanah itu atau guncangannya? Terasa itu. Bergeser dari rumah Dedi di Kampung Sukamulya, kami pun tiba di Kampung Cigintung. Kampung ini juga mengalami kerusakan yang parah. Nah, ini dulu jalanan aspal mulus. Sekarang sudah hancur. Menanjak, hancur dan susah untuk dilalui. Longsoran pertama tuh di sebelah sini nih mulai tanah infonya. Terus menekan ke bawah. Di sini pun tanahnya memang terasa lembek dan gampang roboh. Nah, di sini nih, ini adalah titik permukaan awal jalannya. Nah, kalau dibanding sama tingginya Mas Obu ini 1 meter lebih. penurunannya ya? Penurunannya 1 meter lebih. Ini cukup dalam berarti. Tinggi banget ya. Iya. Kami dibuat terkejut melihat jejak pergerakan tanah yang cukup masif di wilayah ini. Alhasil,
70 bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Ini rumah ini yang pertama. Oh, oke. Waktu tanggal 20 April. 20 April itu satu rumah dulu. Terus Mei tanggal berapa Pak Ramli? Sudah nyampe 4 rumah. Dan kemarin puncaknya. Jadi itu ini bertahap ya. Iya, Dari untuk- rumah-rumah yang bergeser itu berapa meter gitu bergesernya? Paling 30 cm. 30 cm ngegeser, kalau tembok kan ngegeser sedikit nggak hancur. Oh iya. Setelah puncak peristiwa pada 11 Juni 2025, pergerakan tanah masih terus terjadi. Faktor permukiman yang terletak di lereng, erosi, dan tanah yang jenuh terkena air hujan diduga menjadi penyebab kuat timbulnya bencana ini. Nah, jadi di wilayah ini memang dalam lapisan tanahnya ada bebatuan kayak gini, bebatuan yang lembab, jadi dia kalau terkena air itu bisa jadi seperti tekstur lumpur. Makanya rawan sekali ya. Ini masjidnya kelihatan ya hampir setara dengan saya karena udah ambruk. Ini masjid yang kayaknya lagi dibangun ya? Iya, lagi dibangun. Oh gitu. Jadi kalau bedanya apa dengan longsor nih Pak? Ini kalau longsor itu kan setelah longsor terus dievakuasi, tanahnya masih bisa ditinggali dan masih bisa dibangun rumah. Oke. Tapi kalau pergerakan tanah kan tanahnya bergerak terus-menerus. Oh iya. Jadi rentan untuk ditinggali. Jadi memang harus satu-satunya solusi relokasi, relokasi, kalau dipindahkan. untuk seperti ini. Selain merusak masjid yang sedang dibangun, pergerakan tanah juga menghancurkan pemakaman. Warga lantas berbondong-bondong memindahkan belasan makam ke wilayah kampung tetangga. Proses pemindahan makam, kasihan sama udah dibawa longsor, yang udah dipindahkan evakuasi 26, yang belum dievakuasi masih banyak. Di lokasi ini kami bertemu dengan Ujang. Ia menjadi korban pertama dari bencana pergerakan tanah. Ujang yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, sekarang hanya bisa meratapi bangunan rumahnya yang hancur. Jadi pindah ke sini. Pak Ujang, ini kan melihat rumah sudah seperti ini ya Pak ya. Yang pasti apa ya, ngenes gitu ya Pak ya, nyesek gitu ya Pak ya, apalagi baru renov ya. Apa namanya, nyesek ya, nyesek. Kalau bahasa Sunda nama seul gitu lah, haneul gitu. Boleh tahu nggak Pak kira-kira kerugian Bapak ini berapa semuanya? Ya rumah kalau ukuran kayak gini di sini mungkin harga 200 juta lebih lah. Kalau kemarin renovasi aja saya hampir habis 100 juta. Ia tak pernah menyangka rumahnya yang susah payah dibangun sudah rata dengan tanah. Bahkan rumah Ujang bergeser hingga 1 meter dari posisi awal. Sebelum puasa itu kan beres renovasi. Kalau Ya. di kampung kan biasa suka ada syukuran gitu ya. Saya udah syukuran gitu. Bapak udah syukuran? Udah syukuran karena udah beres renovasi. Ya Allah. Sungguh peristiwa yang menyesakkan bagi Ujang dan warga desa Pasir Munjul. Ada sekitar 86 kepala keluarga yang terdampak. Mereka telah mendapat bantuan sementara dari pemerintah daerah. Masing-masing 10 juta rupiah per kepala keluarga. Sekilas, nominal uang bantuan seakan tak ada artinya. Sebab bencana ini telah merenggut kehidupan masyarakat. Meski sudah terpencar, banyak warga yang kerap berdatangan untuk menyelamatkan barang yang masih bisa disimpan. Jadi kebetulan ini hari Minggu ya sekarang, dan lagi banyak warga yang datang ke sini gitu. Kalian di sini merasakan apa enggak? Saya sih gimana ya, pasti ikut sedih lah. Bangun rumah baru jadi udah kena bencana. Iya, dan apalagi masih cukup intens nih pergerakan tanah sampai dengan hari ini gitu ya. Terakhir tadi malam juga masih ada pergerakan. Di sudut lain kampung ini, saya bertemu dengan Ibu Dedeh yang tengah sibuk membereskan dokumen miliknya.
Lahir dan dibesarkan di kampung ini, membuat Ibu Dedeh merasa sangat terpukul dengan bencana yang tak pernah disangka sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Pas nggak tahu kan kejadiannya malam itu. Jadi pleasure yang besar, kulkas, apa semuanya belum dikeluarin. Karena warung juga masih buka. Ini warung Orang-orang Ibu. masih banyak gitu kan. Oke. Ibu di sini sudah tinggal berapa lama dan menyangka nggak sih Bu akan terjadi seperti ini? Kurang lebih Ibu tuh di sini duduk di sini hampir 24 tahun lah. Bu, sekarang Ibu di mana tinggalnya? Tinggalnya di Talaga itu. Talaga. Tetangga kampung yang di sana itu, ngontrak di sana kan. Ngontrak di sana. Wanita 52 tahun ini tinggal berdampingan dengan rumah kakak dan adiknya. Dedeh memiliki 3 anak yang telah berkeluarga dan tidak tinggal bersamanya. Sementara ia sudah tidak bersuami. Saat kejadian, ia sedang sendirian berada di dalam rumah. Iya, nah ini rumah Bu Dedeh ya? Iya. Yang pintunya itu retaknya parah banget ya Bu? Iya, retaknya parah banget. Ibu sempat merasakan guncangan atau gempa gitu nggak pas di dalam rumah? Oh iya, merasakan. Jatuh waktu mau sholat itu. Iya, jatuh ini kenapa jatuh sampai saya dibatalkan sholat. Terus langsung sholat lagi, saya udah beres diraba, keramik itu udah miring. Keramiknya Tapi miring? pecah sih enggak, cuman miring. Pas robohnya juga pertama ini yang di dalam itu kan, yang ini pertama ini yang miring itu. Di kamar depan ini? Iya, semuanya kamar-kamar udah pada retak. Tapi nggak seberapa kan, orang-orang juga sama katanya gitu. Dedeh membangun rumah dengan jerih payahnya sendiri. Telah lama berpisah dengan suaminya, membuat Dedeh harus berjuang demi melanjutkan hidup. Kini, semuanya telah hilang dalam sekejap. Ibu bangun rumah sendiri? Iya, rumah Biaya sendiri. Ibu sendiri? Biaya ibu sendiri. Nggak kerja. Ibu kerja ke luar negeri. Dapat 9 tahun dulu tuh. Ya udah gitu ya. Gimana ya? Namanya musibah ya. Harus gimana? Ya udah, mungkin sekarang cuman kenangannya aja. Mungkin sudah nasib ibu ini. Ya pengen nangis gimana ya. Orang-orang juga mungkin sama juga kayak ibu. Sakit. Saya mendatangi rumah kontrakan Dedeh yang terletak di kampung tetangga. Usai mendapat bantuan sementara, ia pindah ke sini bersama keluarga besarnya. Dedeh hanya berharap agar wacana relokasi dan penggantian rumah dari pemerintah dapat segera terwujud. Saya sakit, Bu. Ya, barang-barang saya masih ada di dalam juga. Tapi harus gimana? Tapi semuanya sekarang udah diselamatkan sama anak-anak saya yang jauh pulang. Ditelepon, saya pulang dulu. Tapi alhamdulillah selamat. Iya, Bapak Gubernur sama Bupati juga. Insya Allah secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya itu dikasih relokasi, iya, rumah, insya Allah secepatnya, karena namanya juga ngontrak sempit apa ya Bu, ya istilahnya nggak kayak di rumah sendiri. Peristiwa pergerakan tanah bukanlah pertama kalinya terjadi di Purwakarta. Bencana serupa pernah terjadi di Desa Panyindangan dan Desa Cisarua. Ancaman tanah bergerak ini seolah datang tiap tahunnya di wilayah Purwakarta. Lantas, bagaimana mitigasi bencana dan pembenahan dari pemerintah daerah? Jadi kan kemarin kita sudah bantu, semuanya kan ada 86 kepala keluarga. Dari 86 kepala keluarga ini kita bantu per orang 10 juta. Untuk dia pindah ke hunian sementara, tidak ada lagi yang dia di rumah di tempat pengungsian, dan dinyatakan bahwa
lokasi bencana ini sudah tidak aman untuk ditempati, gitu loh. Sehingga kita relokasi. Terus alternatif kedua di tanah milik PTPN ada 15.000 meter persegi 1,5 hektar. Kita tanyakan pada masyarakat nih mau misa-misa atau mau bareng-bareng. Bareng-bareng aja Pak biar satu kampung lagi. Nanti kita identifikasi mana sih sebenarnya bentang-bentang wilayah, bentang geografis yang tanahnya itu sliding, tanahnya itu bergerak di Purwakarta, nanti kita mapping. Ternyata masalah di Purwakarta cukup rumit. Pasalnya, wilayah Purwakarta berada di antara 3 patahan aktif yang berpotensi menyebabkan gempa dan pergerakan tanah, yaitu Sesar Baribis, Cimandiri, dan Sesar Lembang. Tapi hingga kini belum diketahui pasti apakah penyebab bencana pergerakan tanah di Sukatani adalah karena adanya benturan di antara ketiga sesar yang ada. Kita mau ke Gunung Batu. Ada nanjak, ada turunan. Mereka masih ketinggalan jauh. Pada saat terjadi sesar, maka ada sebuah bidang patahan yang kemudian bisa menyebabkan air muncul. Itu kalau terbentuknya mata air, kalau curug itu terbentuknya dari perbedaan elevasi.